Halo anak-anak, pada pertemuan ini Ibu akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Bentuk dari persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Aktiva atau harta sama dengan pasiva. Mengapa demikian? Hal ini menjelaskan bahwa harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan bersumber dari pasiva. Aktiva ini bisa berupa kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan, gedung, dan lain-lain. Sedangkan pasiva bisa berupa utang dan modal. Adapun akun pendapatan dan beban akan ditulis di kolom modal. Pendapatan ini akan menambah akun modal, sedangkan beban akan mengurangi akun modal. Untuk lebih memahami tentang persamaan dasar akuntansi, perhatikan tata cara pencatatan transaksi pada persamaan akuntansi berikut. Contohnya ada transaksi pada 1 Oktober, Tuan Bani menyetorkan uang pada perusahaan sebesar 5 juta untuk modal perusahaan. Untuk mempermudah transaksi ini, pertama-tama kita lakukan analisis transaksi dulu. Maka analisis transaksinya adalah kas bertambah. Mengapa kas bertambah? Karena Tuan Bani menyetorkan uang pada perusahaan, maka uang kas perusahaan akan bertambah sebesar 5 juta. Kemudian, modal Tuan Bani akan bertambah sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, dalam melakukan pencatatan transaksi pada persamaan akuntansi, kita harus menulis nama perusahaannya. Yang kedua, tulis jenis pencatatannya, yaitu persamaan dasar akuntansi. Dan yang ketiga, tulis periode akuntansinya, yaitu transaksi ini terjadi pada bulan Oktober 2020. Setelah itu, kita membuat tabel sebagai berikut. Nah, tanggal, ada aktiva, ada utang, ada modal, dan ada kolom keterangan. Selanjutnya, kita masukkan tanggal transaksi pada kolom tanggal, yaitu Oktober tanggal 1. Kemudian kita masukkan akun kas sebesar 5 juta pada kolom kas. Kemudian kita masukkan akun modal pada kolom modal, dan jangan lupa kita tambahkan keterangan modal Tuan Bani. Kemudian ada contoh yang kedua. Pada tanggal 2 Oktober, perusahaan menyewa toko sebesar Rp500.000 secara tunai. Untuk mempermudah pencatatan, maka kita lakukan terlebih dahulu analisis transaksi. Yang pertama, perusahaan menyewa toko sebesar Rp500.000 secara tunai. Hal ini akan menyebabkan uang kas yang dimiliki perusahaan berkurang sebesar Rp500.000. Kenapa? Karena perusahaan membayar sewa toko sebesar Rp500.000 secara tunai. Yang kedua, beban sewa bertambah sebesar Rp500.000. Nah, untuk mencatat ke dalam persamaan transaksinya, perhatikan cara berikut. Kita pindahkan tanggal ke dalam kolom tanggal, kemudian kita pindahkan akun kas ke dalam kolom kas. Karena kas ini berkurang, maka harus ditandai dengan tanda kurung. Tanda kurung di sini memiliki arti bahwa kas berkurang sebesar Rp500.000. Nah, kemudian kita pindahkan akun beban sewa ke dalam kolom modal. Ingatkan di awal bahwa akun beban dan pendapatan akan kita tulis pada kolom modal. Karena beban ini sifatnya mengurangi modal, maka harus ditandai dengan kurung. Nah, kurung ini menandakan bahwa modal berkurang sebesar Rp500.000. Nah, kemudian kita tulis pada kolom keterangan beban sewa. Jika sudah, maka kita jumlahkan akun-akun tersebut. Pertama, kita jumlahkan akun kas.
akun kas ini jumlahnya atau saldonya ada Rp4.500.000. Kenapa? Karena awalnya ada 5 juta, berkurang 500.000, maka sisanya tinggal 4.500.000. Kemudian kita jumlahkan akun modal. Akun modal pun sama, jumlahnya ada 4.500.000. Kenapa bisa demikian? Karena modal awalnya ada 5 juta, kemudian berkurang sebesar Rp500.000 untuk membayar beban sewa, maka sisanya tinggal 4.500.000. Di keterangan kita tuliskan akun saldo. Nah, antara saldo aktiva dengan pasiva harus sama. Inilah yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi, bahwa aktiva suatu perusahaan harus sama dengan utang dan modal. Kenapa? Karena harta yang dimiliki oleh perusahaan bersumber dari utang atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh berikutnya, ada transaksi pada 3 Oktober. Perusahaan membeli perlengkapan toko sebesar 1 juta secara tunai. Untuk mempermudah pencatatan, maka kita lakukan analisis transaksi terlebih dahulu. Yang pertama, kas berkurang. Kas berkurang, mengapa bisa berkurang? Karena perusahaan membeli perlengkapan toko sebesar 1 juta secara tunai. Maka kas yang dimiliki oleh perusahaan akan berkurang sebesar 1 juta rupiah. Kemudian, perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan akan bertambah sebesar 1 juta. Mengapa bisa demikian? Karena perusahaan membeli perlengkapan, maka perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan akan bertambah sebesar 1 juta rupiah. Maka pencatatan pada persamaan akuntansinya sebagai berikut. Kita pindahkan tanggal pada kolom tanggal, yaitu tanggal 3. Kemudian kita pindahkan kasnya pada kolom kas. Karena di sini kasnya berkurang, maka harus ditambah dengan kurung buka, kurung tutup atau tanda kurung. Nah, tanda kurung ini masih ingat, yaitu sebagai ciri bahwa kas berkurang. Kemudian kita masukkan akun perlengkapan. Sebelumnya akun perlengkapan tidak ada, maka jika terdapat akun baru, tinggal kita tambahkan pada pinggirnya atau pinggir akun kas di sini. Di sini perlengkapan sebesar 1 juta kita tulis pada kolom perlengkapan sebesar 1 juta. Kemudian jika sudah, kita tulis pada keterangan perlengkapan. Nah, setelah selesai kita menulis keterangan, kita jumlahkan. Akun kas saldonya ada 3.500.000. Hal ini terjadi karena awalnya saldonya ada 4.500.000. Kemudian berkurang 1 juta, maka saldonya atau sisanya tinggal 3.500.000. Kemudian perlengkapan saldonya ada 1 juta. Kemudian modal saldonya ada 4,5 juta. Nah, di sini ingat persamaan dasarnya, aktiva sama dengan pasiva. Jumlah aktiva sama dengan jumlah pasiva. Lihat aktiva, kas ada 3,5, perlengkapan ada 1 juta, berarti ada 4,5 juta, sedangkan pasiva ada 4,5 juta. Maka di sini pencatatan sudah betul atau benar. Kemudian contoh transaksi selanjutnya yaitu pada 10 Oktober. Perusahaan menerima pembayaran untuk jasa perbaikan televisi sebesar Rp300.000 secara tunai. Nah, untuk mempermudah pencatatan, maka kita lakukan analisis transaksi terlebih dahulu. Yang pertama, perusahaan menerima pembayaran untuk jasa perbaikan televisi sebesar Rp300.000 secara tunai. Maka, perusahaan kasnya akan bertambah sebesar Rp300.000. Karena perusahaan menerima pembayaran, maka uang kas yang dimiliki perusahaan akan bertambah sebesar Rp300.000. Kemudian, pendapatan usaha bertambah sebesar Rp300.000 karena perusahaan telah menyelesaikan perbaikan televisi pelanggan, maka perusahaan menerima pembayarannya. Nah, menerima pembayaran ini disebut dengan pendapatan. Maka pendapatan usaha perusahaan bertambah sebesar Rp300.000.
Untuk mencatatnya dalam persamaan dasar akuntansi, maka kita bisa melakukan hal seperti ini. Tanggal kita pindahkan ke dalam kolom tanggal, kemudian kas kita pindahkan ke dalam kolom kas. Tidak usah diberi tanda kurung. Kenapa? Karena di sini bertambah bukan berkurang, maka tidak diberikan tanda kurung. Kemudian pendapatan kita masukkan ke dalam kolom modal. Karena pendapatan ini sifatnya akan menambah modal, maka tidak diberikan kurung. Pendapatan dimasukkan ke dalam modal sebesar Rp300.000. Kemudian kita tulis pada keterangan pendapatan usaha. Setelah kita selesai menulis keterangan, kita jumlahkan atau kita tulis saldonya. Kas, saldonya ada 3.800.000. Hal ini terjadi karena saldo awal kas sebesar 3.500.000, kemudian bertambah 300.000, maka saldonya menjadi 3.800.000. Kemudian perlengkapan, saldonya ada 1 juta dan modal saldonya ada 4.800.000. Nah, jika dilihat aktiva jumlahnya sama dengan pasiva. Aktiva di sini jumlahnya ada 4.800.000 dan pasiva jumlahnya ada 4.800.000. Pembahasan untuk hari ini cukup sampai di sini. Jika ada hal yang kurang